A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aranal haqqa haqqa wa rzuqna ittiba'ah wa aranal batila batila wa rzuqna jatinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma rzuqna imaman adilan. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali dipertemukan Allah di channel YouTube iDream TV dalam program Hikmah, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana insyaallah kita akan mengambil berbagai hal sebagai hikmah yang baik bagi diri kita, dari kehidupan kita atau kehidupan orang-orang di sekitar kita atau kehidupan orang-orang yang telah dahulu sebelum kita, para nabi, para rasul, sahabat, untuk kemudian kita gunakan di dalam rangka memperbaiki kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat iDream yang dirahmati Allah, tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga salawat dan salam yang kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Baik sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam program Hikmah kali ini saya akan mengangkat satu tema, yaitu mengembangkan potensi berpikir untuk mengekang syahwat. Ini merupakan bagian dari cara upaya kita untuk meningkatkan karakter, kekuatan karakter kita sebagai muslim yang tangguh. Karena kalau kita nggak tangguh, kita akan kalah, kalah sebelum berperang bahkan. Kalah dengan dunia, kalah dengan keinginan sendiri, kalah dengan bujuk rayu iblis, setan dan sebagainya. Pada akhirnya kemudian gagal mendapatkan ridha Allah, gagal masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, kita berlindung jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Karena itu setiap hari kita harus berupaya bagaimana membangun diri kita ini menjadi pribadi muslim yang tangguh. Tangguh dalam artian kuat, hebat, mampu menghadapi berbagai hal, baik kenikmatan maupun kesusahan yang datang dalam kehidupan kita, untuk tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan berpikir atau bahasa mudahnya kecerdasan akal ini harus kita kembangkan. Boleh dikatakan orang Islam itu adalah orang yang cerdas. Jadi orang Islam itu harus cerdas, harus pintar, harus mampu menggunakan akal, daya berpikir. Karena itulah anugerah tertinggi yang Allah berikan sebagai perangkat di dalam tubuh kita untuk menjalani kehidupan. Kalau itu yang lemah, kemampuan berpikir atau kecerdasan akal yang itu yang lemah, ini bahaya. Alamat kita kemudian tidak akan mampu bertahan menjalani kehidupan sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat Al-Qur'an sahabat iDream,
Kalau rajinlah kita ngaji, kita telaah makna-maknanya gitu. Itu banyak sekali, seabrek-abrek kalau kata orang Betawi ya. Jumlah ayat yang memerintahkan kita untuk mengembangkan potensi berpikir kita. Larangan di dalam Al-Quran banyak. Karena itu kemudian agar kita mampu mematuhi larangan-larangan Allah ini, maka kemudian Allah perintahkan kita untuk mengembangkan potensi berpikir kita. Karena dengan potensi berpikir yang baik, dengan dengan pemikiran yang jernih, kita bisa menyadari dan mendapatkan kekuatan untuk mengendalikan hawa nafsu kita, mengendalikan syahwat kita. Dan sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, beliau juga ketika berbicara larangan-larangan, banyak yang momen di mana Rasulullah kemudian mengulik atau mencungkil atau menyinggung kemampuan sahabat menganalisa. Karena dengan kemampuan menganalisa, memikirkannya dengan benar, dengan jernih, itu kemudian akan menimbulkan mendatangkan kekuatan di dalam dirinya. Dalam bahasa mudahnya adalah kesadaran untuk kemudian mematuhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia patuh kepada larangan Allah bukan karena keterpaksaan, bukan pula karena rasa takut diazab gitu, enggak. Tapi karena sadar bahwa di dalam larangan itu ada manfaat, ada kebaikan, bahwa di larangan itu juga ada maslahat untuk diri dia dan orang-orang di sekitar dia. Kesadaran itu kemudian kemudian membawa mereka untuk memahami itu, yang pada akhirnya kemudian dengan sendirinya dia mau meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama kita. Dan kecerdasan akal atau kemampuan kita di dalam mengembangkan pemikiran, kemampuan berpikir ini, itu yang sangat dihargai oleh Rasulullah SAW. Itu yang kemudian tercermin di dalam kehidupan para sahabat Rasulullah SAW ini, orang-orang yang cerdas, sehingga Rasulullah itu nggak perlu banyak kalimat untuk menerangkan panjang lebar. Itu kalau kita lihat, makanya banyak hadis-hadis, syariat-syariat yang tidak begitu dirinci, karena mereka sahabat Rasulullah orang-orang cerdas, sudah paham aja gitu. Tidak banyak dirinci oleh Rasulullah SAW, karena mereka satu frekuensi dengan Rasulullah, sama-sama cerdas, sama-sama paham. Kita kan kalau sama anak yang cerdas kan nggak perlu banyak omong. Nak, ambilkan bapak minum, cukup. Kalau anaknya cerdas, dia tahu tuh gelasnya yang gimana, yang bagusnya, airnya kira-kira dingin apa panas. Kemudian gimana caranya bawa air biar nggak tumpah. Itu dia udah dipikirin sendiri. Tapi kalau anak yang nggak cerdas, orang tua harus detail menerangkannya. Tolong siapkan papa air minum di gelas besar, gitu ya. Jangan panas tapi hangat aja, ambil dari dispenser di belakang, gitu ya. Dan hati-hati bawanya biar nggak tumpah pakai baki, kan panjang itu. Kalau yang kita hadapi anak yang tidak cerdas. Tapi kalau yang kita hadapi anak yang cerdas, kalimat pendek, itu sudah cukup untuk kemudian bagi dia memenuhi perintah, bagi dia mematuhi larangan. Itu sebagai perumpamaan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sanad yang cukup dalam dalam matan yang cukup panjang, diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, satu ketika kata Sahal bin Sa'ad, satu ketika kata dia melintas di depan kami, dan Rasulullah SAW seseorang laki-laki gitu ya, seseorang melintas melewati Rasulullah SAW. Ini di para sahabat ada Rasulullah, kemudian lewat seorang laki-laki. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat yang sedang duduk di sisi beliau, apa pendapatmu terhadap orang itu? Rasulullah nanya, tuh lihat, gimana menurut kalian orang ini?
Lalu kemudian Sahal menjawab, seseorang, jadi dilihat laki-laki itu, Rasulullah bertanya, lalu kemudian dia jawab. Sahal menjawab. Apa kata Sahal? Seseorang dari kalangan orang-orang mulia. Lelaki ini demi Allah, jika dia melamar, maka akan diterima lamarannya. Dan jika meminta pertolongan, maka akan dikabulkan permintaannya. Lalu kemudian kata Sahal, Rasulullah diam. Jadi Rasulullah manggut-manggut aja gitu ya. Lalu kemudian kata Sahal, lewat lagi seseorang yang lain, dan Rasulullah kembali bertanya dengan pertanyaan yang sama. Apa pendapatmu tentang orang ini? Maka kemudian sahabat yang ada di sisi Rasulullah SAW menjawab, wahai Rasulullah, orang ini, dia itu seseorang dari kalangan orang-orang fakir, yang jika melamar perempuan gitu ya, maka layak ditolak lamarannya. Jika dia meminta pertolongan, maka tidak akan diterima permintaan pertolongannya. Dan jika dia berkata, maka tidak akan didengar perkataannya. Maka kemudian Rasulullah SAW berjawab, bala, tidak demikian. Jadi ketika lelaki yang kedua ini dikomenin begitu, maka Rasulullah langsung menjawab, tidak. Kalau yang pertama kan Rasulullah diam aja, oh gitu ya. Maka yang kedua Rasulullah, oh enggak begitu, kata Rasulullah. Lelaki ini, maksudnya lelaki yang kedua tadi yang dibilang fakir, kemudian kalau ngelamar ditolak, lalu kemudian kalau berkata enggak didengar gitu, kalau dia minta tolong orang cuek gitu ya. Kata Rasulullah SAW, lelaki ini lebih baik dari sepenuh isi bumi yang diisi dengan semisal orang yang pertama tadi. Kalau mau dibandingkan dengan laki-laki tadi, satu laki-laki ini dibandingkan dengan sepenuh bumi laki-laki yang pertama, dia lebih utama. Jadi hadis ini ya tentu Rasulullah tahu ya hakikat orang yang kedua ini. Walaupun dia miskin, penampilannya mungkin sederhana banget begitu ya, lusuh mungkin ya. Wajahnya mungkin tidak tampan, ya nggak terurus, nggak kinclong lah, nggak glowing, nggak pakai skincare. Tapi Rasulullah tahu nih orang cerdas, ini orang yang punya pemikiran yang hebat, cerdas lah gitu ya. Akalnya ya potensi akalnya berkembang, orang pintar, orang cerdas lah, orang alim lah gitu ya. Maka kata Rasulullah, dia ini ya, kalau mau dibandingkan dengan orang laki-laki tadi yang cuma ngandelin ketampanan, yang ngandelin penampilan, ngandelin harta gitu. Maka orang ini jauh lebih utama ya, orang yang punya ilmu ini, orang yang berilmu ini jauh lebih utama dibandingkan jutaan bahkan mungkin miliaran orang-orang seperti ini. Jadi ya, dari hadis ini disimpulkan bahwa seorang muslim yang memiliki keunggulan dalam akal dan agamanya ya dia berilmu, dia alim, dia soleh begitu. Itu bisa mengalahkan semua orang di muka bumi yang tidak memiliki keunggulan akal dan juga kesalehan. Kalau dia alim, dia soleh, itu lebih utama ya. Walaupun mungkin dia nggak kaya, ya. Dia nggak tampan, dia nggak cantik begitu kalau perempuan. Tapi kalau dia alim, dia soleh, dia lebih utama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan di sisi Rasulullah SAW dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki keunggulan itu. Nah, karena itu kemudian sahabat Adrim yang dirahmati Allah, ya, ini harus menjadi motivasi di dalam diri kita agar kemudian kita senantiasa mengolah fikir kita. Kalau bahasa agamanya banyak-banyak merenung, banyak-banyak bermuhasabah. Bermuhasabah itu menghisab diri, ya, memikirkan apa yang sudah terjadi pada hari ini, lalu kemudian tarik itu semua kepada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Modal kita apa? Ilmu Al-Quran. Ya. Makanya harus sering mengaji ya, untuk kemudian ya, bisa kita mencocokkan antara hidup kita dengan kehendak Allah. Ya, kita kan nggak akan bisa mencocokkan kehendak Allah dengan apa yang kita lakukan kalau kita nggak punya ilmu, nggak tahu ayat Al-Quran. Makanya sering-sering datang ke majelis Al-Quran. Ya.
Majelis-majelis yang membahas ayat-ayat Allah, hadis, ya, amal, ya, sehingga kemudian kita punya acuan. Hari ini saya begini, saya ngapain? Kemudian kita sementara Allah maunya begini di dalam ayat ini, di dalam hadis ini begini maunya Rasulullah SAW. Sama enggak? Kalau sama alhamdulillah, ya, selamat kita. Tapi kalau ternyata bertentangan dengan apa yang Allah mau, bertentangan dengan apa yang Allah Rasulullah SAW mau, ya, maka celaka kita. Itu. Kalau udah celaka, ya, wajar. Ya. Ini ada satu ayat di dalam surah Al-A'raf, ayat yang ke-179. Surah Al-A'raf ini surah yang ke-7. Ya. Di ayat yang ke-179 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya, walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Ya. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, akan kami isi neraka jahanam itu dengan kebanyakan dari jin dan manusia. Katsiran minal jinni wal ins. Penghuni neraka itu, ya, kebanyakannya adalah jin dan manusia. Iblis kan masuk, ya. Tapi kelompok jin dan manusia lebih banyak daripada kelompoknya iblis. Kenapa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka itu punya hati, ya, yang dengan hati itu dia bisa berpikir jernih, ya. La yafqahuna biha, tapi dia tidak gunakan itu untuk memahaminya, ya. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata yang dengan itu dia bisa melihat dengan jernih. Dia punya pandangan. Oke lah matanya buta, tapi kan dia punya pandangan, ya, kayak yang Putri Aryani itu, ya. Walaupun dia tidak melihat, tapi dia punya pandangan. Ya, kalau ngobrol nyambung. Bahkan kalau Putri Aryani itu senang, ya, bisa dia menikmati film. Padahal dia nggak lihat itu, ya. Tapi dia bisa menikmati film, dia bisa menikmati cerita, ya. Padahal tidak pernah melihat, ya. Warna aja dia nggak tahu. Tapi dia itu punya pandangan. Ya. Ya. Walaupun jadi dia punya pandangan, dia punya penglihatan, la yubsiruna biha, tapi dia tidak digunakan itu untuk memandang, ya, untuk memandang ayat-ayat Allah Subhanahu, untuk melihat Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walahum azanul, mereka punya telinga, la yasma'una biha, tetapi telinga pendengar. Mungkin dia tuli, ya, secara fisik, tapi dia punya pendengaran sehingga dia bisa berkomunikasi dengan bahasa apapun, bahasa isyarat lah gitu, ya, bahasa apa, tapi dia bisa berkomunikasi. Itu yang dimaksud dengan pendengaran, ya. Bukan sekedar apa yang suara yang masuk, enggak, ya. Tapi dia bisa memahami, ya, bisa menerima message, ya. Walahum azanun, mereka punya pendengaran, la yasma'una biha, tapi tidak digunakan untuk mendengar, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, majelis-majelis ilmu, ya. Ulaika kal an'ami bal hum adhal, ya. Maka perumpamaan orang-orang seperti ini, ya, punya akal enggak dipakai, punya telinga enggak dipakai, punya mata enggak dipakai untuk mencari keridhaan Allah, mencari ilmu Allah, begitu, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, derajat mereka seperti binatang ternak, bal hum adhal, bahkan lebih rendah lagi. Ulaika humul ghafilun, mereka lah orang-orang yang lalai. Jadi ayat ini jelas, ya, bahwa keutamaan manusia, ya, kalau kita mau selamat dari neraka jahanam, ya, artinya tidak dimasukkan ke neraka jahanam, maka gunakanlah kemampuan kita, ya, potensi yang Allah anugerahkan kepada kita, yaitu hati untuk memahami, pendengaran untuk mendengar, ya, kajian, ya, mendengar yang baik-baik, dan penglihatan untuk melihat yang baik-baik, untuk melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gunakan itu sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surah apa ini? Surah An-Nahl, ya, surah yang ke-16 ayat yang ke-78. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a, ya, wal absar wal afidah, ya, la'allakum tashkurun.
Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, dan dalam kondisi kalian enggak tahu apa-apa. Ya kan kita lahir ini mana ada ya. Begitu lahir bisa ceramah ya, kecuali Nabi Isa ya. Tapi manusia lahir enggak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a, lalu kemudian Allah jadikan bagi kalian pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, dan juga hati untuk memahami ya. La'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Tiga ini menjadi potensi kita ya. Penglihatan, pendengaran, dan hati. Orang ya, kalau udah jahat, apa kata orang? Enggak punya hati itu orang. Itu. Jadi orang baik itu yang orang punya hati, yang dia gunakan hatinya di dalam kehidupan dia. Itu kata orang begitu istilahnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan kepada kita bahwa potensi yang kita miliki harus dikembangkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kalaulah tidak karena pendengaran, penglihatan ataupun juga akal ya, maka kita tidak akan bisa mendatangkan sesuatu yang bermanfaat ya bagi diri kita, apalagi bagi orang lain. Dan kalaulah akal tidak dipergunakan sebagaimana mestinya seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang manusia tidak layak ya. Maka seseorang tidak layak disebut manusia. Orang kalau akalnya enggak dipakai, udah sama aja sama binatang kok. Banyak itu kasus-kasusnya. Karena akalnya tidak digunakan ya dengan semestinya, maka hidupnya seperti binatang, kejamnya seperti binatang, benggisnya seperti binatang. Makanya ini menjadi catatan tersendiri bagi kita bahwa kemuliaan kita manusia ada pada bagaimana kita mengoptimalkan, memaksimalkan potensi berpikir, potensi akal yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-171 ya. Wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nidaa. Summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Ya. Perumpamaan orang-orang yang kufur adalah seperti pengembala yang meneraki gembalaannya yang tidak mendengar. Ya, maksudnya tidak memahami ya. Kambing itu didengar, tapi kalau dia enggak paham. Selain panggilan dan teriakan saja, mereka tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak mengerti. Jadi tuli, bisu dan buta di sini bukan fisik ya. Jadi kalau ada teman-teman yang disabilitas ya, ini ayat ini bukan merendahkan ya disabilitas teman-teman, dia tidak, bahwa yang dimaksud tuli, bisu di sini itu adalah orang yang tidak memanfaatkan pendengaran, ya, kemampuan mereka untuk berbicara dan juga kemampuan mereka untuk melihat di jalan kebaikan, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini derajat mereka itu yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebut sebagai orang yang tidak mengerti, orang bodoh, ya. Fahum la ya'qilun, mereka enggak berakal. Orang bodoh, mereka itu bodoh. Jadi orang yang bodoh yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang ya, seperti binatang ternak, gembalaan. Ya, gembalaan itu bisa nggak diajak ngobrol? Nggak bisa. Dipanggil bisa dia. Nah, panggil deh. Ya. Ayo makan, masuk kandang. Ya ada tuh. Ya. Nah, ditepok-tepok pakai tangan, datang dia. Ya, cuman itu aja dia pahamnya. Di luar itu dia nggak ngerti. Coba ajak ngomong, ya. Ajak curhat, nggak akan nyambung. Nah, itulah perumpamaan orang-orang yang tidak memaksimalkan potensi akalnya untuk berpikir, potensi hatinya untuk memahami, potensi telinganya untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan, mendengarkan ilmu, ya, potensi matanya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memandang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak digunakan. Maka derajat orang seperti orang disebut Allah sebagai orang yang tidak berakal. Nah, sebaliknya kalaupun ada orang yang tuli, dia kemudian bisu, dia buta, tapi kemudian dia paham apa yang diajarkan di dalam syariat, dia menjadi orang yang saleh ya. Sebagaimana dulu ada sahabat namanya Abdullah bin Maktum ya, Abdullah bin Ummi Maktum ya. Buta tetapi penglihatan, nah, ya, pandangannya luas ya,
Dia nggak bisa ngelihat, tapi pandangannya luas. Sehingga Allah bahkan menegur Rasulullah SAW karena Rasulullah secara nggak sengaja mengabaikan, nyuekin ya Abdullah bin Umi Maktum ini. Ya Allah saja lebih memuliakan orang yang saleh, orang yang berilmu dibandingkan dengan orang-orang yang punya harta dan kedudukan, tetapi kemudian dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kafir tidak bisa memahami segala sesuatu dengan sebenarnya meskipun banyak informasi yang datang kepadanya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rum, surah yang ke-30 ayat yang ke-7, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka orang-orang yang kafir itu mengetahui yang lahir saja, yang zahir saja, dari kehidupan dunia. Sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Bagi mereka orang-orang yang kafir, karena mereka tidak menggunakan potensi akalnya, potensi telinganya, potensi matanya gitu untuk mencari hakikat kehidupan ini, mencari Allah, mencari zat yang harus dipertuhankan, maka yang mereka ketahui hanyalah sebatas hidup ini hanya di dunia saja. Setelah ini nggak ada kehidupan lagi. Yang dia ketahui hanya sebatas bumi inilah, tapi di luar bumi surga neraka dia nggak paham. Ada Sidratul Muntaha dia nggak ngerti. Teori-teori tentang itu pun dia bantah. Persis sebagaimana kehidupannya hewan. Hewan ini kan taunya begitu aja. Kalau kambing makan rumput, sebatas yang dia tahu aja. Nggak ada kambing coba-coba yang makan minum jus bikin, nggak ada atau dia bikin rumput ditumis, nggak ada. Sebatas itu yang diketahui aja itu. Nah orang-orang karena dia nggak punya potensi itu tadi, dia tidak punya potensi untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya. Manusia kalau begitu pola pikirnya sama. Dia tidak akan pernah tahu kehidupan setelah alam dunia karena dia nggak peduli. Ini yang kemudian kita harus pahami. Nah, sementara orang-orang yang Allah beri nikmat akal, ketajaman berpikir dan juga petunjuk di dalam kehidupannya, maka orang-orang seperti ini adalah apabila menggunakan nikmat akalnya untuk hal-hal yang bermanfaat di dunia dan akhirat, maka dialah yang sejatinya disebut Allah sebagai orang yang berakal. Nah, inilah yang disebut sebagai orang yang cerdas, ulul albab sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-190 hingga ayat yang ke-191. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan juga pergantian siang dan malam ada tanda-tanda bagi orang yang disebut sebagai ulul albab, orang yang cerdas, orang yang berakal, yaitu mereka yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan tegak duduk dan berbaring, lalu mereka kemudian memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, jadi dimaksimalkan, dikembangkan potensi berpikirnya. Jadi orang Islam itu jangan malas mikir, tapi justru harus mikir kalau kata Cak Lontong, mikir, pakai, gunakan kemampuan berpikir kita, merenungkan apa saja yang Allah ciptakan. Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan bulan bintang, renungkan kenapa sampai menemukan Allah ternyata ada zat yang maha hebat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Quran banyak ayat yang menyinggung tentang itu. Coba kamu perhatikan tanaman-tanaman itu tumbuh di tanah yang sama tetapi kemudian rasanya berbeda, warnanya berbeda. Siapa yang bisa bikin begitu kalau bukan zat yang maha hebat? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita pandang, apa yang kita renungkan kemudian membuat kita semakin cinta kepada Allah, semakin merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita.
maka semakin jauh dari sifat sombong. Ya. Seorang muslim ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk sehingga kemudian dia mampu menggunakan, memaksimalkan, mengembangkan potensi nikmat akal yang telah diberikan ya, sebagaimana mestinya begitu, maka orang ini ya, nilainya lebih baik dibandingkan ya dengan 1000 orang lainnya ya, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, laisa syai'un khairan min alfin min mislihi illal mu'min. Tidak ada sesuatu yang lebih baik ya, dari 1000 kali yang semisal dengannya kecuali seorang mukmin. Ya. Jadi sehebat apapun kita, kalau akal kita tidak mampu menemukan jati diri kita sebagai seorang makhluk yang diciptakan oleh zat yang maha pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian kita harus pahami ya, agar kemudian dalam kehidupan ini kita punya punya pandangan, punya visi yang jelas ya, untuk menjalaninya. Saya harus pergi ke sana, pergi ke sini dalam rangka meningkatkan pemahaman, ilmu, kecerdasan akal. Nah, kalau kita sudah maksimalkan itu, kita gunakan hati kita untuk memahami kebenaran, kita gunakan pandangan kita untuk memahami kebenaran, kita gunakan telinga kita untuk mendengarkan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kombinasikan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita pahami, maka insya Allah dengan itu kita akan punya kekuatan untuk menundukkan, mengekang syahwat atau hawa nafsu yang cenderung kepada kejahatan. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam, inna nafsa, dalam surah Yusuf ya, inna nafsa la'amaratum bisu ila ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu ya, jiwa ya, nafsu ya, jiwa manusia itu la'amaratum bisu, memiliki kecenderungan untuk memerintah kepada yang buruk-buruk, illa ma rahima rabbi, kecuali nafs, jiwa yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga ya dengan demikian ya, ketika kita berada pada posisi itu tadi ya, kalau dilihat dari ayat yang disebut oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam tadi ya, maka sesungguhnya ya ketika kita mengembangkan potensi ya, akal kita, potensi pendengaran kita, penglihatan kita, itu bagian dari syukur nikmat ya. Sebagaimana disebutkan di dalam surah apa tadi ya? Surah An-Nahl ya, surah yang ke-16 ayat ke-78, ini kan la'allakum tashkurun ya. Bentuk syukur kita itu dengan kita gunakan dengan maksimal. Nah, maka kita disebut sebagai hamba Allah yang bersyukur, maka disitulah kemudian rahmat Allah turun. Ketika kita memaksimalkan potensi telinga, mata, hati untuk memahami kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka saat itulah kemudian rahmat Allah turun, rahmat Allah turun, rahmat Allah turun. Ketika rahmat Allah turun kepada kita, maka jiwa kita tidak akan cenderung kepada keburukan sebagaimana cenderungnya ya, jiwa manusia yang tidak dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keburukan. Inilah yang kemudian harus menjadi pelajaran bagi kita, pemahaman bagi kita. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan bisa memacu kita untuk senantiasa memperbaiki kualitas ya, kualitas pemahaman kita ya, di dalam menjalani kehidupan ini ya. Jadi kita harus belajar paham tentang hakikat segala sesuatu ya, sehingga kemudian kita bisa jernih memandang perintah dan larangan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat hadirin yang dirahmati Allah, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.